Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya Pak Ustadz menghadapi seorang suami yang tutur katanya kasar, galak, padahal saya sebagai istri udah melakukan yang terbaik dan berusaha memperbaiki diri? Dan apakah saya sebagai istri berdosa bila mau sesuatu saya mencuri ATM-nya? Pret. Untuk transportasi tiap bulan dan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Jadi dia bertanya, Ustadz, bolehkah saya mengambil duit suami saya secara sembunyi-sembunyi? Silakan Ustadz. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk di atas bukit Sofa, ada Sofa, ada Marwah. Nabi duduk di atas bukit Sofa, datang seorang perempuan namanya Hindun. Siapa namanya? Hindun. Hindun mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah SAW, suami saya namanya Abu Sufyan, orangnya pelit, bakhil, kikir, medit, kedekut, apa lagi? Kikir, seke, pokoknya sulit keluar duit. Apakah boleh saya ambil duit dia ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kamu ambil bil ma'ruf, cukup untuk kebutuhan pokok. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi. Kira-kira tradisi, kebiasaan orang, standar, tidak terlalu mahal, tidak terlalu tinggi. Kebutuhan pokok di Jakarta kira-kira berapa? Jadi kalau kebutuhan pokok di Jakarta standar misal 3 juta, lalu suami memberi 1 juta, maka istri boleh mengambil 2 juta lagi. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Standar pokok. Tapi kalau lebih daripada itu, dia sudah makan haram. Lalu kemudian tentang yang kasar tadi, wahai suami-suami yang kasar, wahai suami yang tidak menjaga lidah, maka ingatlah, iman yang sempurna bukan karena tahajud malam. Iman yang sempurna bukan karena engkau haji. Akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa di antara laki-laki yang paling baik? Kata Nabi, khairukum li ahli. Laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling baik kepada istriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, bapak yang rajin pengajian, bapak yang rajin majelis taklim, tapi lidahnya kasar, kata-katanya menyinggung perasaan, melukai hati, tak ada maknanya. Kenapa? Karena kata Nabi, khairukum li ahli. Tapi dalam rangka itu pula, amar ma'ruf nahi mungkar tetap dilaksanakan. Jangan gara-gara disampaikan malam ini lembut, besok istrinya tak pakai jilbab, diam saja. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang perlu ditambahkan Ibu. Tadi kan dikatakan boleh ngambil 2 juta. Ya Ibu ya, senang. Tapi dengan catatan setelah ambil beritahu suaminya. Ya, siapa tahu suami percaya diri ada duit 2 juta di dompet. Dia keluar rumah traktir temannya makan. Ayo kumpul makan. Begitu mau dibayar, mana duitku ini? Oh, diambil lagi si gendut. Ya, harus beritahu setelah diambil Bu ya. Bapak juga jangan pelit, karena sedekahnya seorang suami, nafkahnya seorang suami adalah sedekah. Kalau saya tidak mampu bersedekah dengan duit Ustadz, maka sedekahlah dengan ciuman. Karena sedekahnya seorang suami sebelum pergi kerja, dia cium istrinya, itu adalah sedekah. Jadi bapak mulai besok kalau mau pergi kerja, sedekah sama istri. Ibu-ibu minta ya. Jadi kalau suami pergi kerja lupa, Pak sedekah, sini saya sedekahi kau, tapi jangan lama-lama, nanti tidak jadi pergi kerja.